Baik, saya di sini akan membaca surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tentang perintah membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, untuk surah-surah berikutnya, tugas peserta didik untuk memahami serta membaca surah-surah tersebut. Lalu seorang pendidik akan menyimak. Untuk surah-surah berikutnya dapat dilihat di slide berikut ini. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Baik, saya akan membaca hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda tentang keutamaan mencari ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Wa innal ulama'i warasatul anbiya'i lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman aqadahu aqada bihaddun wafir. Artinya, dari Abu Darda saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan seorang alim dari seorang abid, orang yang suka beribadah, seperti kelebihan bulan pada bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi-nabi. Mereka tidak mewariskan dinar atau uang, tetapi mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka ambillah dengan bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari materi pertama membahas tentang memahami beberapa surah serta hadis. Mengenai metode yang dipakai, menggunakan metode berpikir berpasangan bertempat atau think, pair, and share. Mengenai metode tersebut dikembangkan oleh Frank Lehman dan Spencer Kagan. Metode ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari metode ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk seluruh kelas. Untuk materi kedua membahas tentang menghafal salah satu surah serta arti dan hadis. Mengenai metode, yakni saya menggunakan metode bacaan terbimbing atau reading guide. Metode ini melatih peserta didik agar mampu berkonsentrasi dalam memahami sebuah topik atau tema. Kurang lebihnya seperti itu.
Untuk yang pertama, surah Yunus surah ke-10 ayat 101 tentang perintah memperhatikan gejala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Untuk yang kedua, yakni hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda tentang keutamaan mencari ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Fadlul alimi ala al-abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib wa innal ulama'i warasatul anbiya ilam yuwarrasu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadahu akhada bihaddun fafir. Artinya, dari Abu Darda saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelebihan seorang alim dari seorang abid atau orang yang suka beribadah seperti kelebihan bulan pada bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi-nabi. Mereka tidak mewariskan dinar atau uang, tetapi mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya maka ambillah dengan bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari materi ketiga, membahas tentang menjelaskan isi hadis Abu Dawud dari Abu Darda tentang keutamaan mencari ilmu. Untuk metode, saya menggunakan metode semua adalah pendidik atau guru atau everyone is teacher here. Metode semua adalah pendidik atau guru, yakni metode yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk semuanya berperan menjadi narasumber terhadap sesama temannya di kelas belajar. Kurang lebihnya seperti itu.